Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala umuriddin waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini untuk menjalankan presentasi mata kuliah computational thinking, yaitu menjelaskan tentang hukum waris dengan pengaplikasian Excel. Di sini saya akan mengenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Firly Maulana Mansur, yang kedua ada Fitri Aminatul Munawaroh, yang ketiga ada saya sendiri Fitri Nur Arifin, dan yang keempat ada Guspia Rahman. Kami dari kelompok 6. Langsung saja, di sini kita akan menjelaskan contoh soal waris, yaitu sebentar ya. Soalnya, yang pertama, seorang perempuan wafat dan meninggalkan warisan uang sebesar 120 juta. Ahli waris dari perempuan tersebut adalah suami, ibu, 4 orang anak perempuan, dan 3 orang anak laki-laki dengan bagian masing-masing sebagai berikut. Nah, baik, di sini saya akan tampilkan soalnya. Untuk persoalan pertama, pembagian ahli waris bagi suami akan dijelaskan oleh saudari Guspiar, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada saudari Fitri Nur Arifin yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung hak waris dari seorang suami apabila seorang istrinya meninggal dunia. Jadi kita mulai saja. Seorang istri ini yang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 120 juta rupiah. Kemudian salah satunya ia meninggalkan seorang suami. Nah, berapa sih hak dari seorang suami yang bisa diambil dari harta yang ditinggalkan seorang istri tersebut? Hak dari seorang suami yaitu 1/4 dari harta yang ditinggalkan seorang istri, yaitu 1/4 dari 120 juta rupiah. Cara menghitungnya, kita langsung saja kepada tabel yang jumlah yang diterima. Nah, untuk menghitungnya, kita mulai dari sama dengan, kemudian kita blok yang jumlah 120 juta. Setelah itu, kita blok juga yang hak waris, yang 1/4. Dengan cara dikalikan ya. Maksah ya. Memakai bintang ya kalau di Excel. Kemudian C5. Ya, jadi kolom yang di jumlah waris di blok D5 itu T kolomnya, kemudian dikalikan memakai tanda bintang. Di blok juga yang hak waris yang suami 1/4 atau C5. Kemudian ketik enter. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa harta yang dimiliki atau harta yang dapat suami peroleh dari istrinya apabila meninggal dan si istri meninggalkan harta 120 juta yaitu 30 juta rupiah. Sekian untuk pemaparan cara untuk pembagian harta waris yang diperoleh suami apabila istrinya meninggal. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Guspiar yang telah memaparkan penjelasan yang sangat bagus. Nah, untuk yang selanjutnya adalah saya sendiri, yaitu menjelaskan bagian ahli waris dari ibu.
Di sini ibu mendapatkan 1/6 dari harta 120 juta tadi. Caranya sama, yaitu ketik sama dengan di kolom jumlah yang diterima, lalu blok 120 dikali, di sini memakai tanda bintang, lalu blok lagi bagian yang 1/6-nya, dan tekan enter. Maka terdapat hasil 20 juta. Nah, untuk total, untuk menotalkan semuanya, kita bisa memakai rumus sum, yaitu sama dengan, lalu buka kurung, blok yang pertama F5, lalu tambah F6, yaitu 20 jutanya, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa hasil dari semuanya jika dijumlahkan totalnya 50 juta. Begitu, sekian dari saya. Mari kita lanjutkan penjelasan selanjutnya kepada Saudari Firly Maulana Mansur. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya untuk menjelaskan ahli waris dari as-sobah, yaitu anak-anaknya dari almarhumah mungkin ya. Di sini almarhumah meninggalkan 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Nah, saya akan menjelaskan tentang pembagian hak waris dari 3 anak laki-laki. Nah, untuk as-sobah itu pembagian warisnya itu sisa dari yang dzawil furud. Nah, sisa dari dzawil furud, nah baru dibagikan ke as-sobah. Jadi tidak jumlah waris yang dibagikan untuk anak-anaknya, yaitu ya as-sobah itu tidak full 120, tetapi sisa dari pembagian dzawil furud gitu. Jadi sudah ada pembagian dzawil furud, nah sisanya baru dibagikan ke anak-anaknya. Nah, dari sini almarhumah meninggalkan kan 120 juta. Sedangkan itu sama dzawil furud, sisa dari dzawil furud, pembagian sisa dari dzawil furud itu 50 juta. Nah, hasilnya 70 juta. Kenapa bisa tahu 70 juta? Bisa juga kita ketahui dengan rumus. Boleh dihapus dulu yang 70 jutanya. Rumus sama dengan bisa di blok yang 120 juta dikurangi yang 50 juta di blok. Nah, enter. Nah, mungkin dengan menggunakan rumus itu bisa kita ketahui bahwa sisa dari 120 juta sisanya itu sudah sisa dari dzawil furud yang 50 juta dari 120 juta yaitu 70 juta. Nah, bagaimana untuk pembagian ahli waris untuk anak laki-laki? Sedangkan di sini ada 3 orang anak laki-laki. Nah, untuk per orangnya, anak laki-laki itu mempunyai hak waris itu 1/2. Nah, di sini kita akan langsung menggenapkannya, jadi langsung di sekaligusin gitu, jadi tidak 1/1. Di sini ada 3 anak laki-laki, berarti 1/2 dikali 3. Nah, sama dengan 3/2. Nah, kenapa kok bisa jadi 3/2? Kalau misalkan kita lihat dari KPK-nya, dari perjumlahan, dari perkalian bilangan bilangan pecahan, 1/2 dikali 3. Nah, itu dikalikan, kalau perkalian mah dikalikan sama gitu. Kalau misalkan
penyebut dikalikan dengan penyebut, pembilang dikalikan dengan pembilang. Nah, ini maksudnya dari 3 ini 3/1. Bisa juga ditulis 3/1, tapi di sini kan ya ditulisnya 3 gitu, soalnya dari 3 anak laki-laki. Jadi ditulisnya 3 aja. Jadi 1/2 dikali 3, yaitu tinggal 1 kali 3, 3, dan 2 dikali 1. Nah, sebenarnya itu ada /1 dari 3-nya tuh, yaitu 2 kali 1 yaitu 2. Jadi hasilnya 3/2. Nah, jumlah warisnya kan 70 juta. Nah, bagaimana ini untuk pembagian untuk 3 anak laki-lakinya? Kita lihat di KPK-nya lagi. Sudah ketemu hak waris di sini dijumlahkan semuanya 3/2. 3/2 ditambah 4/4. Nah, kenapa di sini tercantum 4/4? Kita melihat hak ahli waris yang ditinggalkan almarhumah. Di sini tidak hanya 3 anak laki-laki, tetapi ada 4 anak perempuan. Nah, 4/4 dari sini diambil dari hak waris 4 anak perempuan. Jadi logikanya seperti ini, simpelnya 3 anak laki-laki itu hak warisnya disamaratakan dulu dengan yang hak warisnya perempuan. Jadi hak warisnya perempuan 1/4 disamakan dengan hak warisnya perempuan itu 1/4. Nah, yang hak warisnya laki-laki itu 1/2. Nah, jadi disamaratakan dulu dengan hak warisnya perempuan yaitu 1/4. Berarti 1/2 ya untuk laki-laki. Nah, berarti di sini 3 dikali 6. 3 dikali 2 maksudnya, hasilnya 6. Nah, berarti 6 tambah 4 itu ada 10 kan ya. Nah, 4/4 ini itu dari perjumlahan 1/4 dikali 4 sama dengan 4/4. Nah, kita jumlahkan semuanya, kita totalkan semua anak yang diratakan menjadi haknya, jumlahnya sama seperti wanita, haknya wanita. Dijumlahkan ditambah 3/2 tambah 4/4 sama dengan 6/4 ditambah 4/4. Nah, kenapa di sini kok 6/4? Karena kita merubah dulu hak warisnya laki-laki yang 3/2 itu dipindahkan dulu, disamain dulu sama yang perempuan. Jadi di 1/4-in. Nah, dari KPK-nya juga kalau misalkan kita ingin menjumlahkan bilangan pecahan, itu penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, dari sini kan 3/2 sama 4/4 itu penyebutnya berbeda. Nah, kita lihat dari KPK singkatannya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu mohon maaf lupa. Nah, kita lihat itu kelipatan persekutuan terkecilnya tuh berapa dari 2 sama 4. Kita lihat dari perkaliannya, dari perkalian 2 sama dari perkalian 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, sedangkan 4 kali 1 itu 4. Nah, bertemunya angka yang sama, hasil yang sama dari perkalian 2 sama 4 itu yang paling kecil yaitu 4 kan yang sama jumlahnya. Yang paling kecil. Nah, kita ambil 4. Makanya dari sini 6/4. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus yang atasnya juga bilangannya yang atas itu disamakan dikali 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadilah 6/4. Simpelnya mungkin seperti itulah. 6/4. Nah, 6/4 sudah sama kan penyebutnya 4 sama 4. Sudah disederhanakan. 6/4 tinggal dijumlah 4/4. Nah, kalau misalkan penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan yang atasnya aja. Tinggal jumlahkan bilangannya aja. Jadi 6 tambah 4 yaitu 10. Jadi 10/4. Nah, untuk jumlah yang diterimanya bisa menggunakan rumus dengan menggunakan
sama dengan untuk mengetahui jumlah yang diterima untuk 3 anak laki-laki ya. Jadi kita langsung sekaligusin untuk 3 anak laki-laki, bukan untuk per satu orangan. Nanti untuk per satu orangannya akan dijelaskan juga. Jumlah yang akan diterimanya itu sama dengan bisa di blok yang 70 dibagi mohon maaf, nah dibagi 10 dikali, dikasih tanda bintang, kali di sini menggunakan tanda bintang, dikali 3, mohon maaf 6. Soalnya di sini anak yang laki-laki disamain sama yang perempuan. Jadi 2 kali lipat dari 3 yaitu 6. Dikali 6. Enter. Nah, maka itulah jumlahnya, 42 juta. Kalau logikanya simpelnya tanpa menggunakan KPK, jadi 3 anak laki-laki ini tuh dipindahkan dulu hak warisnya, bukan dipindahkan sih, disamain sama kayak 4 anak perempuan. Jadi 3 anak laki-laki dikali 2 yaitu 6, karena untuk 1/4 ya kan. 1/4 tambah 1/4 otomatis kan setengah ya, 1/2 gitu. Nah jadi kami menyederhanakan untuk ya lebih simpelnya itu 3 anak laki-laki disamakan dulu dengan haknya perempuan. Jadi ditotalkan ada 10 anak gitu, tapi 10 anak perempuan. Nah, untuk penjumlahannya tinggal tadi 70 juta dibagi 10 tadi, 10 anak perempuan ya, dalam kurung ini masih 1/4, 10 juta. Nah, dikali 6. 6 ini tuh 6 dari jumlahan 3 anak laki-laki di 2 kali lipatkan. Jadi 6 orang perempuan. Dikalikan, nah hasilnya 42 juta. Otomatis per orangnya itu menerima harta warisan 14 juta. Kalau untuk wanitanya kan 7 juta ya. Di sini untuk laki-laki di 2 kali lipatkan menjadi 14 juta. 14 juta. Nah, 14 juta dikali 3 yaitu hasilnya 42 juta. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat mengerti dan dapat bermanfaat. Selebihnya untuk yang pembagian hak waris untuk 4 anak perempuan akan diteruskan oleh Saudari Fitri Aminatul Munawaroh. Sebelumnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Kang Firly yang sudah menjelaskan tentang hak waris untuk 3 anak laki-laki dengan sangat baik. Baik, selanjutnya pembagian waris untuk 4 anak perempuan yang akan dijelaskan oleh Fitri Aminatul Munawaroh. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan pembagian ahli waris dari 4 anak perempuan. Nah, di sini almarhumah meninggalkan 4 anak perempuan. 4 anak perempuan itu mendapatkan hak waris 1/4. Nah, di sini 1/4 dikali 4, karena ada 4 anak perempuan. Hasilnya yaitu 4/4. 4/4 itu sama dengan 1 dari perbandingan anak laki-laki dan perempuan, yaitu 2/1. Nah, selanjutnya jumlah warisnya itu adalah 70 juta rupiah. Nah, 70 juta rupiah ini hasil dari sisa dari hak waris ini ada will furud. Nah, untuk rumusnya sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Firly. Boleh diulang lagi, dihapus aja. Nah, untuk rumusnya yang untuk di Excel yaitu sama dengan harta yang ditinggalkan boleh diblok 120 juta, lalu dikurang jumlah hak waris dawil furud.
lalu enter. Nah, hasilnya sama, 70 juta. Nah, selanjutnya, satu anak wanita atau satu anak perempuan itu untuk mencari hasil dari masing-masingnya itu 70 juta dibagi 10. Nah, untuk masuk ke rumus Excel-nya itu mencari jumlah yang diterima oleh 4 anak perempuan, yaitu sama dengan blok jumlah waris atau 70 juta, lalu dibagi 10, untuk pembagian bisa menggunakan garis miring ya. Nah, lalu dikali 4. 4 itu dari jumlah anaknya, 4 anak perempuan. Nah, enter. Nah, jadi jumlah yang diterima oleh 4 anak perempuan yaitu 28 juta. Nah, sekarang untuk perhitungan totalnya. Sama seperti tadi ya, perhitungan totalnya itu dengan rumus sama dengan, lalu ketik sum, kurung buka, blok jumlah yang diterima oleh anak laki-laki, ditambah blok yang diterima oleh anak perempuan. Lalu kurung tutup. Nah, enter. Nah, di sini totalnya yaitu 70 juta rupiah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jumlah yang diterima oleh hak waris asoba, ahli waris asoba. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga dapat dipahami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf, Teh Fitri suaranya belum di... Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan dan memaparkan terkait materi yang telah kita sampaikan terkait hak waris. Mungkin mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.